Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri cinta sejati yang tidak akan pernah menjadi mantan. Nah, jadi ada 3 cinta yang menyusahkan kita. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha, fasfar bizati din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fasfar bizati din taribat yadak. Pilih karena agamanya, maka kedua belah tanganmu akan diberkahi. Nah, cinta pertama yang menyusahkan kita, ketika kita mencintai karena faktor harta. Artinya, tidak harus mantan itu orang kaya. Ya, justru mantan yang memanfaatkan kita. Itu kan namanya faktor harta juga. Mantan memanfaatkan kita. Misal kita ketemu dengan mantan, dia sedang kuliah. Misal S2, sedang butuh-butuhnya uang. Sementara tidak dapat beasiswa. Semuanya sponsor dari orang tuanya. Sementara orang tuanya juga bukan kaya-kaya banget. Maka dia memanfaatkan kita. Nah, kita nih merasa terlanjur investasi yang banyak untuk dia. SPP kuliah, bayar telepon, servis sepeda motornya, uang saku bulanan, dan macam-macam lagi. Kita merasa terlanjur investasi yang banyak. Begitu dia beres memanfaatkan kita, kuliahnya beres, dia mencampakkan kita begitu saja. Nah, itu tuh yang membuat kita jengkel, marah, bahkan dendam tuh. Kenapa? Kita yang capek-capek membiayai dia kuliah, sekarang yang memetik hasilnya, yang senang-senang orang lain. Nah, cinta karena harta ini yang menyusahkan hidup seseorang. Maka di dalam hadis yang lain kita diajarkan, waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Harta. Yang kedua yang juga akan menyusahkan kita adalah status sosial. Ya, mungkin karena mantan itu adalah anak orang yang terkenal, ya, orang yang disegani, dihormati, populer, dan seterusnya. Atau malah mantannya sendiri yang sangat populer, ya, followernya banyak di media sosial, dia sangat disegani, dihormati, dan seterusnya. Status sosialnya tinggi. Ya. Nah, ketika kita mencintai dia, ya, biasanya orang yang merasa status sosialnya tinggi, kecenderungan ketertarikannya juga sama dengan orang yang selevel dengan dia. Ya, kalau dia merasa terkenal, biasanya juga dia akan mencari seseorang yang sama-sama terkenalnya. Nah, itu kenapa ketika seseorang mencintai karena status sosial, maka kita justru tidak dipandang, ya, oleh mantan, oleh keluarganya, oleh teman-temannya, dan seterusnya. Maka di dalam hadis yang lain kita diajarkan,
Wa man tazawwaja imra'atan li izziha lam yazid khullah illa zullan. Dan barang siapa yang menikahi karena faktor kedudukannya, maka Allah akan menjadikan orang itu lebih rendah. Ya. Nah, itu yang kedua, status sosial yang menyusahkan kita. Yang ketiga, karena kecantikan atau karena gantengnya mantan. Ya. Karena cantik dan ganteng, banyak yang mau kan? Dia jadi tidak setia, godaannya banyak. Ya. Nah, ketika kita terjebak dengan obsesi akan kecantikan dan ketampanannya, nah itu yang membuat kenapa kita tidak bisa melupakan dia dan tidak bisa membuka hati kita untuk orang lain. Ya. Nah, jadi orang biasanya misal dia merasa dirinya ganteng, ya, maka hobinya tentu tebar pesona. Kemana-mana, ya, selalu menjanjikan cinta. Maka selingkuhannya jadi banyak karena merasa dirinya ganteng. Banyak yang mau kan gitu. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Jadi 3 cinta yang menyusahkan kita karena harta, status sosial, dan karena penampilannya. Nah, maka sekarang kalau kita ingin mencari pengganti mantan, maka cintai orang itu karena dia istiqomah dengan agamanya. Insya Allah kalau kita mencintai karena agamanya, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang akan selalu menepati janjinya, dan insya Allah tidak akan pernah menjadi mantan, dan hidup kita akan berkah. Ya, jadi kalau hidup kita berkah itu ya mencari rezeki akan terasa mudah, ya. Mencari nafkah akan datang berlimpah dan seterusnya. Nah, maka itu kita diajarkan fasfar bizati din taribat yadak. Ya, pilih karena faktor agamanya, maka kedua belah tanganmu akan diberkahi. Insya Allah, cinta karena Allah. Artinya yang kita lihat itu agamanya baik. Dia adalah orang yang mencintai Allah, maka insya Allah cinta karena Allah adalah cinta yang selamat dunia akhirat. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.